Bab 27. Misi dimulai. Sesaat suasana terasa hening. Melati segera mendekati Saga yang masih terdiam, duduk di tempatnya. Saga, karena acaranya sudah selesai. Ada baiknya aku dan ibu pulang duluan. Melati malas berdebat dengan dua ikan curut-curut itu. Melati mengarahkan pandangannya pada Adnan dan Sonya. Baiklah, tapi maaf, aku tidak bisa ikut kalian karena sebentar lagi akan ada jumpa pers. Kalian berdua akan diantar oleh Jo. Berani sekali perempuan itu mengataiku ikan curut-curut. Sonya langsung mengambil tas dan sedari tadi dia letakkan di atas meja. Dengan sigap, Elin memegang tangannya yang belum sempat mengayun tas tersebut ke arah Melati. Beraninya kamu menyerang nyonya kami. Elin menghempaskan tangan Sonya, dan seketika itu juga tas yang ada di tangan Sonya jatuh ke lantai. Seluruh isinya berserakan di mana-mana. Aku kira hanya patung kayu yang berdiri di belakang perempuan itu. Ternyata aku salah. Kamu rupanya hidup dan bisa bergerak. Sonya merasa kesal karena kesempatan terakhirnya untuk menyerang Melati harus kandas di tangan Elin. Kamu nanya, apa kamu tidak pernah bercermin sebelum melontarkan sesuatu ke orang lain? Aku heran denganmu, Adnan. Bisa-bisanya tertarik pada yang sudah tipis, jahat, sombong, hidup pula. Elin melototkan matanya ke arah Sonya. Kamu? Sonya menghentak-hentakkan kakinya ke lantai, saking jengkelnya dengan perkataan Elin. Ayo Bu, kita pulang. Kita tidak usah meladeni mereka. Melati menarik tangan Elin yang masih ingin memberi pelajaran pada Sonya. Melati, Jonathan, dan Elin keluar melalui pintu rahasia yang ada di belakang perusahaan itu. Jonathan sengaja mengajak mereka melewati pintu rahasia untuk menghindari para wartawan. Para wartawan dan pemburu berita akhirnya kecewa karena orang misterius yang sedari tadi mereka tunggu tidak keluar-keluar dari dalam ruangan itu. Jonathan mengemudi dengan kecepatan sedang. Mobil mereka melaju membelah keramaian kota. Hanya butuh waktu 30 menit saja, mereka sudah tiba di rumah sederhana yang sangat asri, di mana lagi kalau bukan di kediaman Elin, Melati, dan Geo selama ini. Paman Jo, terima kasih banyak atas semuanya, dan tolong beri penjagaan ketat pada kediaman kami. Satu lagi, besok pagi kamu temani aku menyelesaikan sesuatu yang sangat penting. Ucap Melati sebelum mereka keluar dari dalam mobil. Baik Nyonya, besok pagi-pagi sekali saya akan datang kemari. Jonathan yang saat itu membuka pintu mobil buat mereka. Melati dan Elin berjalan menuju pintu utama rumah tersebut. Tapi belum sempat mereka membuka pintu, Geo sudah menyambut kedatangan mereka. Tolong ibu dan nenek jelasin semuanya. Melati sudah tahu arti dari pertanyaan Geo itu. Langsung mengusap kepalanya dengan begitu lembut. Nanti ibu jelasin, tetapi biarkan ibu dan nenek masuk dulu sayang. Di ruangan tamu, tampak televisi 32 inch sedang menyala. Siaran langsung rapat pemilihan CEO di Italia Group masih menjadi topik utama. Kamu pasti sudah tahu kalau ayahmu adalah CEO baru di Italia Group. Melati yang sesekali melihat ke arah televisi.
Bukan itu pertanyaan Geo, Bu. Elin hanya diam mendengarkan ibu dan anak itu bicara. Melati menarik napas. Sayang, sebenarnya kamu itu adalah cucu dari nenek Talia, pemilik dari Talia Group. Melati mengempaskan napas dengan sangat kasar. Rahasia yang selama berpuluh tahun dia rahasiakan akhirnya keluar juga dari mulutnya. Seketika Gio tercengang. Kedua matanya melotot dengan mulut sedikit menganga. Seakan-akan apa yang didengar dari ibunya bagai palu menghantam ke arah dadanya. Bagaimana tidak? Orang yang menyiksanya selama ini masih ada hubungan darah dengannya. Sama-sama keturunan nenek Talia. Pagi mulai datang. Matahari kini sudah menampakkan senyumnya di ufuk barat. Kicauan burung-burung terdengar merdu di telinga. Melati dan Elin sudah bersiap-siap untuk melakukan misi berikutnya. Mereka berdua menikmati secangkir teh hangat di ruang tamu sambil menunggu kedatangan sekretaris Jonathan. Melati memainkan jari-jarinya pada handphone miliknya. Dengan cekatan dia mencari nama Jonathan yang sudah di-save-nya dari kemarin-kemarin. Tut, tut, tut. Kira-kira begitulah bunyi yang ditimbulkan dari benda pipi tersebut. Tidak lama kemudian, suara dari sebelah sana mulai terdengar. Pagi Nyonya, apa ada bisa saya bantu? Siapa Jonathan? Aku sudah bilang, tolong jangan panggil Nyonya. Panggil Melati saja, itu akan lebih baik. Maaf Nyonya, kalau itu saya tidak bisa bantu. Balas Jonathan datar, berbanding terbalik dengan wajahnya yang cukup tampan untuk pria parubaya seusianya. Terserah paman saja, asal itu membuat paman Jo nyaman. Paman Jo, apa semua persiapan yang sudah saya kirim lewat SMS, paman sudah siapkan? Sudah Nyonya, kita tinggal berangkat saja ke lokasi. Baiklah, paman segera kemari. Kami sudah menunggu paman di rumah. Melati segera memutuskan sambungan telepon mereka. Ba, orang kaya mah bebas, seenak hatinya saja. Omel Jonathan. Sementara itu, Elin yang duduk tak jauh dari Melati sedang asik memainkan smartphone-nya. Jari jemarinya sangat lincah menggunakan benda itu. Entah apa yang dilakukan perempuan perbaya itu dengan smartphone-nya. Hanya bunyi ting 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 saja yang sesekali terdengar menandakan beberapa pesan masuk. Dehe Melati membuat Elin menghentikan kegiatannya. Ibu jadi tidak ikut kami. Pasti dong, karena ini adalah misi pertama ibu sebagai sekretaris bayangan. Balas Elin dengan percaya diri tinggi. Maksudnya sekretaris bayangan? Melati menaikkan alisnya sebelah kiri sambil meletakkan cangkir yang ada di genggamannya di atas meja. Iya, sekretaris yang bergerak untuk misi pembelaan, penculikan, menjinakkan bom, pokoknya yang menyangkut hidup dan mati seseorang. Balas Elin sekenanya saja dan suka-suka dia. Ya ampun, ibu itu sekretaris apa Densus 88 sih? Selepas ini ada baiknya ibu periksa ke dokter. Syaraf siapa tahu ada yang sudah meleset. Kamu ini, balas Elin hingga membuat Melati tertawa melihat ekspresi Elin. Tidak lama terdengar suara mobil datang. Jonathan yang sudah tiba di kediaman mereka segera memarkirkan kendaraannya di halaman rumah itu.
Melati yang mendengar ada mobil yang masuk halaman rumah segera beranjak dari tempat duduknya. "Paman Jo sudah datang. Silakan masuk." Melati memperlebar bukaan pintu. "Tidak usah, Nyonya. Para anak buah saya sudah menunggu kita di lokasi tujuan. Kita harus segera ke sana untuk menyelesaikan misi," balas Jonathan yang saat itu berdiri di depan pintu masuk. "Baiklah kalau begitu. Paman tunggu sebentar. Aku ambil tas dulu dan sekalian menyuruh ibu untuk bersiap-siap." "Baiklah, tapi ibu harus tiba tepat waktu, karena bantuan ibu kali ini sangat kami butuhkan." "Tenanglah sayang, ibu akan mempersiapkan segalanya dengan sebaik mungkin. Di tangan ibu, pasti semuanya beres." Tidak lama kemudian, Melati dan Jonathan meninggalkan kediaman mereka menuju ke arah timur kota.